Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah UTS kita kembali lagi bersama saya. Untuk di pertemuan 9 saya akan membahas tentang procurement dan risk management atau manajemen pengadaan dan resiko. Jadi di pengadaan itu pasti ada risiko. Semoga kalian selalu sehat ya. Project Procurement Management biasanya di dalam pengadaan ini manajer proyek harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan mengelola kontrak. Pengadaan ini adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa, juga ada di dalamnya ada pernyataan pengadaan, SOW, dokumen pengadaan, permintaan perubahan, dokumentasi pengadaan tambahan, dan pelajaran yang dipetik adalah hasil dari proses manajemen pengadaan. Departemen yang mengurus pengadaan namanya Departemen Pengadaan. Ini juga departemen disebut dengan Departemen Kontrak, Pembelian atau Hukum. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki adalah yaitu pengetahuan hukum, negosiasi, dan memahami proses pengadaan. Manajer pengadaan harus memiliki, yang pertama, harus dapat memfasilitasi untuk membuat rencana manajemen pengadaan, yang kedua membuat pernyataan kerja pengadaan atau SOW, yang ketiga jenis kontrak, yang keempat dokumen pengadaan, lalu permintaan proposal atau RFP, undangan penawaran atau IFB, permintaan penawaran atau RFQ, dan kirim dokumen ke penjual. Peran manajer proyek itu ada banyak. Yang pertama, dalam pengadaan itu harus memahami kontrak. Yang kedua, memahami ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan pernah saya jelaskan sebelum UTS ya. Yang ketiga, resiko-resiko pengadaan itu nanti ke depannya kira-kira ada apa saja tantangannya, harus dapat diramalkan. Yang keempat, penyesuaian kontraknya. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini harus dapat dianalisa. Yang kelima, negosiasi kontrak. Jadi harus melibatkan tim-tim. Yang keenam, harus melindungi integritas kontrak. Jadi kontrak itu harus benar-benar dilihat karena dia ada tanda tangan hitam di atas putih. Yang ketujuh adalah memastikan semua pekerjaan seperti pelaporan, inspeksi, dan hasil hukum terpenuhi. Yang kedelapan, bekerja dengan manajer untuk mengelola perubahan pada kontrak. Jadi kontrak ini mungkin saja berubah jika di tengah jalan proyeknya belum selesai juga. Proses Project Procurement Management ada 4: planning, executing, monitoring, dan controlling, dan closing. Jadi yang pertama ini ada perencanaan. Ini perencanaan mengidentifikasi kebutuhannya apa saja, lalu melakukan pengadaan. Setelah diidentifikasi kebutuhan, dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang tadi, acuannya, ada proposalnya. Yang selanjutnya adalah pengendalian pengadaan. Selama pelaksanaan proyek ini pengadaan harus dimonitor. Jadi pengadaan ini tidak harus selalu meminta barang terus-menerus, tapi sesuai dengan tadi perencanaan. Yang keempat adalah penutupan pengadaan. Ini penyelesaian akhir dari proses pengadaan. Manajemen risiko proyek ada planning, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada plan risk, ada identify, perform kualitatif, perform kuantitatif, dan plan risk progress. Lalu monitoring dan controlling ada pengontrolan risiko. Manajemen risiko ini adalah bagaimana mengelola agar proyek sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan budget yang disepakati juga, tetapi proyeknya tetap berkualitas. Risiko ini adalah yang pertama, biasanya risiko ini berhubungan dengan kejadian yang akan datang. Yang kedua, perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam proyek. Dan yang ketiga adalah pilihan yang tak pasti. Project risk management juga meliputi proses yang meminimalkan dampak negatif risiko. Yang pertama itu agar risikonya semakin kecil. Yang pertama harus direncanakan manajemen risiko. Metodenya apa saja? Yang kedua, diidentifikasi, di list apa saja risikonya. Lalu kualitatif risk analysis, berarti dianalisa risiko-risiko yang bersifat kualitatif.
Lalu yang bersifat besarnya dampak yang ditimbulkan dari resiko tersebut, jika semakin besar maka harus semakin diperhatikan dan semakin dianalisa. Yang keempat adalah quantitative risk, penilaian hasil analisis yang tadi dan prioritas risiko yang harus didahulukan yang mana, yang tadi yang semakin besar ya. Yang kelima plan risk progress, jadi progres rencana dari solusi untuk mengatasi risiko tersebut. Yang keenam adalah control risk, ini monitoring risiko yang sudah teridentifikasi apakah sudah diberikan solusi atau belum. Yang pertama merencanakan risiko proyek awal, ini perencanaan, ada kebijakan dan prosedur. Lalu yang kedua adalah peralatan dan cara. Nah, peralatan dan cara ini adalah ada analytical techniques, expert judgment, dan hasil-hasil rapat ini untuk mengelola risiko. Yang kedua melakukan identifikasi risiko proyek. Yang pertama ada rencana pengelolaan risiko. Yang paling penting adalah biaya, jadwal, kualitas, sumber SDM, ruang, dan lain-lain. Nah, risiko-risiko di antara bagian tersebut harus diidentifikasi, harus dikelola. Lalu juga dengan cara apa? Dengan cara documentation review, berarti ada dokumentasinya, lalu ada tekniknya, ada analisisnya, lalu dibuat diagramnya dan SWOT analisis dan expert judgment. Yang ketiga melakukan analisis risiko kualitatif. Kualitatif ini pengelolaan risiko. Itu ada acuannya, lalu ada file proyek yang diidentifikasi. Bagaimana cara dan alatnya, yaitu menggunakan risk probability dan impact assessment, probability and impact matrix. Jadi ada matriksnya, lalu ada datanya, ada kategori, ada juga risiko-risiko yang paling penting dan tidak terlalu penting, dan expert judgment. Yang keempat melakukan analisis risiko kuantitatif. Ada yang namanya pengelolaan risiko, lalu ada pengelolaan biaya, jadwal. Nah, ini butuh dikelola semuanya agar teridentifikasi risikonya. Dengan cara apa? Dengan cara ada teknik representasi, lalu analisis risiko kuantitatif, dan ada modelnya serta expert judgment. Hampir semuanya sama ya alatnya. Yang kelima adalah perencanaan respon terhadap risiko. Yang pertama ada rencana daftar risiko, lalu alatnya menggunakan risiko-risiko yang bersifat negatif dan semakin besar dampaknya, lalu strateginya solusi apa saja. Lalu kontingen respon ini adalah tim-tim yang bertanggung jawab terhadap strategi, solusi, dan risiko tersebut. Juga expert judgment. Yang keenam mengendalikan risiko-risiko. Yang pertama adalah pengelolaan risiko. Itu ada daftar risiko, data kinerja pekerjaan, laporan-laporan yang diidentifikasi. Yang kedua adalah peralatan dan cara. Itu ada risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance, juga analisis dan hasil rapat digunakan untuk memperoleh informasi kinerja pekerjaan. Identifikasi risiko ini pengertiannya adalah usaha sistematis untuk menentukan kira-kira risiko ini bersifat ancaman terhadap rencana proyek atau tidak. Yang kedua, menurut Tom Gilp, bila Anda itikat aktif menyerang risiko, maka mereka akan aktif menyerang Anda. Jadi risiko ini harus segera diatasi agar risiko ini tidak menjadi ancaman. Metodenya adalah checklist item risiko. Nah, risiko-risiko yang sudah dapat diatasi itu di checklist. Risiko proyek software yang pertama adalah risiko proyek mengancam rencana proyek. Ada kemungkinan jadwalnya mundur dan biaya meningkat. Nah, ini yang sangat bahaya, harus diidentifikasi. Yang kedua, risiko teknis. Kualitas dan ketepatan waktu ini bisa mundur juga. Ini pun berbahaya. Artinya adalah implementasi mungkin menjadi sulit. Ada juga namanya risiko bisnis. Mengancam software yang akan dibangun dan membahayakan proyek atau produk.
Yang pertama adalah resiko pasar. Pasar sudah tidak membutuhkan, nah ini berarti proyek yang dibuat itu tidak laku lagi. Lalu strategi produk tidak cocok, pemasaran ini sehingga produk tidak dipahami oleh si customer. Manajemen kehilangan dukungan, dan biaya kehilangan komitmen biaya bisa jadi karena tidak ada yang beli. Item-item resiko yang pertama ukuran produk. Nah, ukuran produk ini harus diidentifikasi juga. Ukuran softwarenya apakah besar atau kecil, pengaruhnya bagaimana, dan karakteristik pelanggannya, apakah pelanggan ini karakteristiknya menengah ke bawah atau yang sudah bisa menggunakan teknologi atau belum, itu perlu dilihat juga. Dan definisi proses. Nah, prosesnya ini harus sesuai dengan tingkat tadi pelanggannya. Lingkungan pengembangan. Nah, lingkungan pengembangan ini harus dilihat tadi sesuai dengan pelanggannya juga ya. Karena semua ini dilihat dari customernya, sesuai yang dibutuhkan dengan customer. Teknologi yang dibangun. Nah, teknologi ini kompleksitasnya bagaimana? Kalau memang si customer atau pelanggan ini baru menggunakan teknologi, maka teknologi yang dibangun tidak perlu yang terbaru, karena yang terbaru ini kemungkinan akan menyulitkan. Tapi terbaru ini juga mungkin saja kalau dibuat sesuai dengan interface yang bagus dan mudah untuk dipahami bisa memudahkan. Yang ketujuh, ukuran dan pengalaman staf. Nah, ini juga penting. Kira-kira pengalaman staf apakah sudah banyak menangani proyek atau belum? Strategi resiko. Strategi yang efektif untuk menangani resiko adalah yang pertama itu menghindari resiko. Jadi harus ada solusinya, monitoring resiko, dan memanajemen. Ada namanya resiko reaktif dan proaktif. Biasanya tim software ini pada strategi reaktif. Strategi yang benar untuk manajemen risiko itu harusnya pada strategi proaktif. Proaktif ini dimulai sebelum kerja teknis dimulai, jadi harus teridentifikasi si proaktif ini. Untuk menghindari risiko, bagaimana caranya membuat perencanaan solusi. Ini ada tugas tidak perlu dikerjakan karena baru setelah UTS ya, jadi kita masih agak santai, mungkin masih ada yang di kampung seperti saya. Tugas yang dibuat dokumen project management ini juga tidak perlu, kalian nanti bisa belajar di pertemuan 14 ya. Jadi kalian kerjakan ini saja, nomor 1, nomor 2, lalu nomor 3, nomor 4, jawabannya saja, dan nomor 5. Sekian penjelasan saya hari ini, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami silahkan japri, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.